Jadi Bapak dan Ibu kita mulai penting ya, ini penting teorinya, tapi kadang-kadang teori-teori gini ini tidak tersentuh gitu loh. Baik, saya awali dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kira kesehatan dulu buat Mas Hamzah gitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, namanya apa, Bu? Alumni Sulman datang satu. Ndangnya kasih nama apa gitu loh? Belum. Oh belum, oh ya. Soalnya namanya itu ya, Alumni Simpon 81 Rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di pengajian ini di Musola Abdul Basir di Ruki Ruki Cemani Grogol Sukoharjo. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat, terus menginspirasi terus. Tadi kan modelnya dewi-dewi, lama-lama ibu juga tahu modelnya pengajian saya itu seperti ini gitu loh. Mungkin nanti bosan ya kadang-kadang ganti siapa biar agak variasi, kan penyampaiannya beda-beda. Nah, saya modelnya gini terus, nanti bosan barang ya bisa ganti yang lain. Modelnya analisis, terus mikir, terus biasanya nggak ngantuk biasanya. Sampai akhir nggak ngantuk karena mikir, karena adrenalinnya terpacu terus sampai akhir, terus pulang tuh mungkin masih tergoda, masih pokok lagi. Kalau nggak berusaha nggak saya membuat tema itu, temanya saya nonton itu atau disampaikan dengan cara khusus sehingga bisa seperti itu. Buat mau pokoknya guyon terus guyonnya di internet Siti Mawon, terus guyon di guyon apa. Semoga pertemuan kita malam hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan atas uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai nih. Materi ini itu terinspirasi, kalau aku mikir-mikir masuk Januari ngomong ke apa itu. Saya mengamati kok ada ya orang Islam yang Islamnya terus suwe cek bodoh mawon ngoten lho. Islam pun kecil ini bodoh dedel ngoten lho. Pandani angel ngoten lho. Pandani angel kon nggo kudung angel, kon nggo kaos kaki ki angel. Boten bodoh boten kurang serius gitu orang ya, kurang serius. Sorry loh, Mbak Naira. Terus kalau kan nopo mikir-mikir kudune nek wis pengajian itu kudune tahu. Nek tahu itu berarti mungkin Mbak Ana itu belum pernah ikut pengajian yang nonton nyuruh pakai kaos kaki. Jadi enggak tahu. Enggak tahu enggak apa-apa. Jadi memang enggak tahu itu enggak apa-apa. Betul. Saya mau ngomong apa nek enggak tahu enggak apa-apa. Tapi nek sudah tahu ya harus melaksanakan gitu. Nah, makanya ada juga yang baru masuk Islam itu
Masuk Islamnya sudah tua, mu'alaf sudah tua, usianya 30 tahun baru masuk Islam. Dan dalam 4 tahun, wah luar biasa sekali. Wah ngalah kisih pun bertahun-tahun dari mau Islam. Ngalah kita tenang. Dokter sisa, wah pun pinter, jenius, sugih, ngopo enek, kita penolong di alam kabentek, jadi pinter gitu loh. Karena ya melaksanakan apa yang dia pelajari itu. Nah malam hari ini secara singkat, ya singkatnya nanti sampai jam 9:15 lah. Setelah itu kita baru selesai. Kita akan membahas ayat-ayat yang ada di sini. Niki nganu, nek asli dikai judul to, buana. Nek asli dikai judul itu nganu. Mempercepat progres berislam. Jadi berislam itu nggak kudune progresif. Mboten stagnan ten mandek, mboten pengajian rono kudune kan tambah ilmune kudune mboten stagnan, mboten berjalan di tempat ini tambah. Lah terus niki mempercepat progres beriman, mboten proses, progres itu perkembangan dalam berislaman itu mempercepat progres berislam. Jadi berislamnya itu cepet, mboten lendet, mboten lambat. Ini teori niki sing enten fotokopian iki ngoten lho. Nah, terus gini, di fotokopian itu hanya ada 2 ayat Ibu, Bapak-bapak. Sebenarnya yang ada dalam frame pengajian kita malam hari ini ada 5 ayat. Nah, 5 ayat itu kalau mau ditambahkan di tempat-tempat yang kosong, anu 5 won, angka 5 won. Saya sebut nama suratnya, surat keberapa, ayat keberapa tadi. Jadi malam hari ini kita akan melewati tiga Romawi. Romawi 1 yang akan kita buka ayatnya adalah surat At-Taubah ayat 122. Ada di fotokopian. Ya. Yuk bar niku mangke buka ayat masih di Romawi 1. Kita buka ayat yang lain yaitu surat ke-58 ayat 11. Surat ke-58 itu asmane surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Niku Romawi 1. Yuk terus Romawi 2 nih ngandhapi niku sing surat An-Nahl ayat 125 niku. Surat niki liyane kudu jeneng apa? Jadi yang Romawi 1 surat At-Taubah 122 plus surat Al-Mujadalah 11. Yo sing Romawi 2 itu surat An-Nahl niki. Surat An-Nahl niku mangke dibuka surat ke-16. Dalam Al-Qur'an urutan ke-16. Ayatnya ayat 125. Niku yang kita asumsikan sebagai Romawi 2. Yuk terus mangke sing Romawi 3 niku mboten enten ten fotokopian. Itu nanti kita ambilkan, ibu-ibu, bapak-bapak bisa menambahkan catatan kecil aja di fotokopian itu. Nanti nek pakai catatan yang lain nanti malah tidak kamu pedot, nanti kan tidak include di sini gitu. Nah, jadi yang Romawi ketiga itu diambilkan dari surat As-Saff, surat ke-61 surat As-Saff itu. Ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Lalu selesai pengajiannya. Seperti pas boten ngomong biko mboten. Pun bae nek niku rampung yo pas nek niku rampung niku jam 09.00 boten rampung itu. Oke, sekarang kita mulai nggih. Dah ya, jadi surat ke-6 yang Romawi 3-nya surat ke-61 ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Yuk saniki kagem gemeni wekdal untuk memanfaatkan waktu, kita masuk ayat yang pertama. Romawi 1 ayat ke-1. Kita cermati bersama sebelum saya baca. Silahkan diawat-awati, dilihat-lihat, dibatin-batin terjemahannya. Niku ngeten intine ngeten. Ternyata bertolabul ilmi itu levelnya sama dengan orang yang berangkat perang. Dados nek enten wong sing berangkat perang fisabilillah membela agama Allah, delai dia gugur di medan perang itu, maka insya Allah
orang yang gugur di medan pertempuran fi sabilillah itu adalah mati syahid insyaallah. Lah terus sakniki ngeten, karena bertolabul ilmi itu levelnya sama dengan berangkat perang. Lho, napa nggih? Dalile pundi? Niki ten fotokopian iki. Dalilnya niku mengke. Niki nek tiba-tiba enten ibu sing meninggal 3 wonten mriki niki to, 3. Bapak-bapak kalih iku syahid insyaallah. Mas Apri mati dalil to. Njero jenenge iki ngerti-ngerti. Niku mati syahid insyaallah. Jadi anak-anak yang meninggal di pondok pesantren selama masih dalam acara pesantren, meskipun tenggelam di laut seperti kemarin atau tenggelam di kolam renang di Darussadah beberapa 1 tahun yang lalu, itu insya Allah anak yang anak Darussadah itu anak Lamongan, yang tenggelam di laut kemarin itu anak Sidoarjo. Itu tetap insya Allah tetap terhitung sebagai syahid gitu, karena dia berada dalam lingkup bertolabul ilmi. Padahal bertolabul ilmi itu hukumnya wajib, dan orang yang bertolabul ilmi itu ternyata levelnya sama dengan berangkat perang. Dan kalau kita ini yang sekarang kumpul di sini nih, kalau tiba-tiba ada perintah berperang, tidak boleh berangkat semua, tidak boleh. Yang berangkat hanya sebagian, lalu sebagiannya tetap harus bertolabul ilmi. Nah, bertolabul ilmi gunanya apa? Nanti setelah bertolabul ilminya selesai, yang bertolabul ilmi ini bisa ngandani orang-orang di kampung halamannya, sehingga orang-orang di kampung halaman itu bisa terjaga agamanya. Jadi manfaatnya sangat besar sekali, sangat penting sekali untuk orang-orang yang bertolabul ilmi itu. Sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Terjemahannya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, kepada kaumnya tadi itu, supaya mereka itu, kaumnya itu dapat menjaga dirinya. Nah, terus akhirnya di sini ini, Bapak dan Ibu, attention please. Di sini ini ada kalimat liyatafaqqahu fiddin. Itu artinya memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Juk sakniki niki akeh wong sing memandang orang yang belajar agama itu dengan sikap underestimate. Ngoten lho. Underestimate itu apa? Meremehkan, merendahkan, menghina, gitu loh. Sing keren ya jurusan IPA, IPS keren, agama wah jurusan surga. Saya menganggap orang-orang yang memandang underestimate itu berarti bodoh, DDR, daya dom rendah. Karena kesalahan kita bersama sih. Karena kalau kita belajar Al-Quran yang kata orang ini belajar agama, oke, Mbak Ana sekarang kita minta waktu 5 menit. Yang saya paksa Mbak Ana sekarang untuk membuka beberapa ayat sebagai berikut. Pakai HP aja lah biar cepat.
Nah, siap ya. Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 16 dibuka. Ibu-ibu juga boleh membuka. Surat ke-16 ayat 16. Kita cek dulu. Itu orang mengatakan sinau Quran itu sinau agama, ada diopo sinau Quran. Beda sinau IPA, fisika, kimia, biologi, fisika, mekanika fluida, getaran, apalagi gerak lurus beraturan, gerak lurus tak beraturan, teori relativitas Einstein, gerak Lorentz, apa-apa yang kimia ya belajar ikatan kovalen, kenaikan entalpi, kecepatan reaksi, SPU, DLR, DSB, DST. Yang belajar ekonomi ya pernah. Nah ternyata belajar Al-Quran itu kita buka, saya baca ayatnya sekarang. Yang kita mintakan tolong baca terjemahnya dua. Surat ke-16 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Terjemahkan. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Oke, Ibu, Bu, bicarakan firman apa? Diulang Pak, biar konsentrasi. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Oke, ilmu astronomi. Selain astronomi, ada mata kuliah navigasi. Jadi pakai navigasi. Terus zaman dulu belum ada navigasi. Jadi ketika ada Alfonso de Albuquerque, Vasco da Gama, Magelhanes, Marco Polo, Itsen, siapa lagi ya, Bartolomeus Dias, itu semua penjelajah samudra tempo dulu dan belum ada alat navigasi. Mereka hanya menggunakan bintang. Di tempat kita juga masih ada. Saya yakin para pelaut yang mencari ikan itu juga hampir pasti tahu ilmu bintang. Makanya ada lintang Maluku, lintang pasti tahu. Dan ayatnya ini. Dan ternyata Al-Quran yang orang menganggap dengan angin itu apa dalamnya apa? Ternyata belajar astronomi. Oke, yang lain. Buana, mungkin sing nebak meneh jenengan yo nggih. Ben asik jen sanes mawon. Nggih. Ibu jajare Ibu nggih. Panjenengan. Mboten Mas Hari kula pun tuwa. Nggih, mboten napa-napa. Santai kok. Wong hanya masjid iki tok mawon. Siap nggih. Ini gampil ayatnya. Kita buka ke surat ke-23, namanya surat Al-Mu'minun. Ayat 14. Niki kula yakin ibu mesti ngertos. Mesti mumpun nate ngalami kok. Mesti ngertos ibu nggih. Santai nggih, ta? Oke, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idama fakasawnal idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjemahkan. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Oke, ayo ilmu nama Bu. Pasti tahu. Kita pun ngertas ta, pun asal bocoran kayak sanes kita. Oke, bisa biologi, bisa lebih rinci lagi kedokteran dan kandungan.
Niku ternyata bicarakan itu ayat Quran itu. Lo mboten ngertos ya Nabi Muhammad riyen ngertos mboten lo mboten ngertos. Karena Nabi itu tidak pernah kuliah. Tapi beliau bisa melisankan saat itu. Dan pada masa Nabi, pada masa Rasul sudah berulang kali saya sampaikan, tidak ada Quran berbentuk buku, tidak ada. Semuanya hafalan semua. Sampai Rasul wafat. Diteruskan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjabat jadi khalifah, belum ada Quran dalam bentuk buku, belum ada. Jadi semuanya hafal semua para sahabat itu. Terus Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjabat jadi khalifah, ya belum ada. Buku seperti ini belum ada. Ini mulai ada mulai Khalifah Utsman bin Affan. Itu karena para penghafal Al-Quran satu persatu gugur di medan perang dan satu persatu mulai merambah usia lanjut dan wafat satu persatu. Sehingga muncul perhitungan ulang, pertimbangan baru, sehingga akhirnya dibukukan, Al-Quran dibukukan dan sampai pada kita sekarang ini. Kalau dulu tidak ada upaya pembukuan, wah kita tidak tahu. Ternyata Al-Quran itu bicarakan tadi sudah ya astronomi sama kedokteran. Saat ini mungkin sing menebak sing ngerti ibu nggih. Ibu sing nebak nggih. Salindri. Sinten? Salindri. Bu Salindri. Nggih. Bu Salindri nggih. Oh, anu. Nggih. Lah sinten pun wae. Sinten sing asing nebak niki. Mbok mesti ngerti wong ayate gampang kok. Ayat ini kok gampang kok. Oke nggih? Oke. Iya. Dibuka ayatnya panjang tapi tak baca yang bagian awalnya saja. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ibu-ibu melihat semua ayatnya. Ayo napa tentang napa? Boten warisan. Oke nggih? Utang piutang. Mungkin itu tentang napa? Berarti ilmu napa? Utang piutang. Ekonomi. Oke, rasi udah tahu waca ayate. Berarti apa tuh bicarakan ekonomi, ra umum lho, Bu. Ra umum. Sudah 3 astronomi, kedokteran, ekonomi. Lagi sekarang surat anu. Lo nggih apal sing kula tunjukno kok apal. Sekarang lihat ayat yang lain. Ini bicarakan apa? Yang menebak Ibu mana nggih? Mana nggih? Nggih niku pokoke disirian terus apa? Nggih disirian terus nggih perhatian mriki nomor ki mawon terus iki terserah. Dibuka surat nganu. Luqman surat ke-31 ayat 14. Halo, kalian dengeling-eling. Napa melihat ayatnya? Lo nggih gumun, Nabi kok ngertos niku ngoten lho. Tapi beliau hanya melisankan saja. Beliau tidak bisa baca. Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Hanya melisankan saja. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Monggo Pak. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapainya dalam usia 2 tahun. Diulangi, dan menyapainya dalam usia 2 tahun. Diulangi sekali lagi. Dan menyapainya dalam usia 2 tahun. Lanjut. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ayo niku ilmu apa niku? Sing diulang sampai 3 kali wae niku. Dan menyapainya dalam 2 tahun. Niku nek enten sing hamil njuk nglairke aja dikai susu formula. Kesehatan. Ampun bisa kebidanan, bisa kesehatan, bisa nutrisi balita, bisa gizi untuk bayi, DLF, DSP, DST. Ngomongin ngoten niku. Ternyata ASI setelah 2 tahun itu tidak baik. ASI yang sudah 2 tahun diberikan pada anaknya itu cenderung tidak baik. Masuk laboratorium, saya punya bukunya kok di rumah. Lah ngoten niku nggih pinten ayat. Satu lagi nggih. Kemudian Ibu mulai nggih sing nebak nggih. Nggih.
nganu kiriyen surat Yasin ayat 40. Surat Yasin surat ke-36 ayat 40. Nggih. Monggo diingatkan pelajaran SMP, pelajaran SMA yang ada kaitannya dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Terjemahkan Tuanan. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, terus sing masing-masing beredar pada garis edarnya itu berkaitan dengan ilmu apa, Bu? Nah, astronomi mlebet nomle. Geografi, fisika, nomle. Geografi, nomle. Ilmu bidang antariksa, nomle. Ilmu falak, nomle. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran itu seperti itu. Itu untuk yang tahu. Ngoten lho. Ning memang kalau sampun matur, masa punya sampai agak mau ndak boleh. Kita sing betul cekap punya iki to, nggih. Dados sing anu kula pun matur, memang kalau untuk anak-anak yang di pondok tahfidz itu rata-rata mereka ya hanya tahfidz. Ya hanya menghafal tok. Ning aplikasinya ndak tahu. Saya sudah beberapa kali masuk ke anak-anak di Sekarima. Kebetulan anak saya sekolah di Sekarima sehingga saya diminta ke sana dan saya kenal baik dengan beberapa ustadz di Sekarima. Kalau akan memberikan tausiah tentang mereka, terus beberapa kali saya cek itu mereka tidak tahu, tapi mereka hafal. Coba sekarang siapa yang tahu ayat yang membicarakan tentang ekonomi? Meneng kabeh. Ning basa kula mancing. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqduhu. Gon iso kabeh apal kabeh. Ini mereka enggak tahu gitu loh. Jadi mereka hanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Lanjutkan. Bicarakan apa itu? Enggak tahu mereka, tapi hafal. Kesalahannya, bukan kesalahan, memang tahapnya baru sampai ke situ. Jadi kalau kita yang sudah tua-tua ini sebaiknya ya di sela-sela kesibukan kita itu kita belajar seperti itu. Nek mboten sempat di pengajian ngeten iki. Nek pengajian ngoten iki ngarani kula itu termasuk progresnya lambat. Nggih, berislamnya niku lambat. Nek badhe mempercepat progres berislam niku sinau dhewe. Nggih sinau dhewe, duwe buku dhewe, nek mboten ngerti teko. Kan jadi gampang loh, nek ngerti teko. Beli buku sendiri kan uangnya kan motor-motor soal. Begitu. Nah, beli Riyadhus Shalihin. Sehingga kita jadi tahu, oh, ternyata rezeki, ajal, amal dan nasib sudah ditentukan oleh Allah. Oh gitu ya. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada surat di hadis apa di bab 50 hadis yang ke-1 apa sinau kok gitu. Terus ya Allah kok ono yang meninggal seperti orang Ustaz Aris Munandar yo yang menyolatkan lebih dari 40 orang. Ada hadis kalau ada orang yang meninggal, seorang muslim yang meninggal dunia, lalu yang menyolatkan itu lebih dari 40 orang dan kalau 40 orangnya itu tidak melakukan syirik kepada Allah, maka doa 40 orang yang menyolatkan tadi itu diterima oleh Allah. Ada hadisnya di mana Riyadhus Shalihin bab ke-51 hadis yang ke-19. Kok tahu? Ya karena sinau. Lah, nek pun sinau itu ternyata dikuatkan gede-gede. Nek sinau nanti setelah sinau itu harus memberitahu kepada kaumnya itu tahu. Dados umpamane mau kan ada perintah perang. Yuk sing perang ngene iki tok. Sing perang nggih mulai jenengan perang nggih. Perang jenengan boten. Ibu perang nggih. Ibu terus pemerintah perang. Sing iki boten. Sing iki sinau belajar, betul ilmi.
Hasil itu sedo tebak kok. Sing iki mboten ngerti maca buku, ada lampune buat nyatet, maca nyatet, ada gedang gorenge. Kopi susu. Ning levele padha. Levele padha, wong sing padha. Iki mati kabeh sahid, iki mboten mati. Nek niku langsung diubur. Nek niki konsekuensinya memberitahu kepada orang-orang yang ada di kampung halamannya setelah ini selesai belajar. Nah, jadi penting sekali. Makanya ya, sekarang kita lihat ayat yang kedua Romawi 1. Sing dicatat lalu. Ayat kedua Romawi 1. Surat napa Pak Ayu? Boten. Nggih, ayat 11 ayo surat napa ayo. Ayo. Surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 11. Enggak usah dibukain. Santai lho nggih, kok mboten usah nonton jam, sak rampunge. Sing paling tepis sing Pak Abdi. Tak poso sudah. Oh, tadi mau jelaban. Tapi Jakarta kan nyari sini. Sudah Bekasi. Nek kan nyari mriki mboten Bekasi. Sekarang saya bacakan ayatnya. Itu gini Ibu. Gini Bapak. Ternyata dari ayat itu Allah sudah mengingatkan kita lewat itu. Kalau kita itu diminta untuk melapangkan diri dalam majelis ilmu, itu Allah sudah mengingatkan kepada kita supaya kita itu melapangkan diri, meluangkan waktu, nyelak-nyelake untuk belajar. Ayatnya itu. Dan ternyata orang-orang yang beriman dan berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ngoten, dados mungkin enten wong telu sing boten diangkat derajatnya oleh Allah, sing diangkat derajatnya oleh Allah sing beriman kali berilmu. Sing boten diangkat ku sing berilmu ning ora beriman. Atau beriman ning ora berilmu. Atau sing paling parah ora beriman, ora berilmu. Numpak motor sakitan itu terus regen awake dia ngomong sampai itu di ranti di sisa motornya sakit kita rata wadus fisika ya dilepeh matematika lepeh kimia lepeh rokok pipisnya sak gon-gon itu. pesake nang aja dari nopo lagi pesake sanggul saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Moga buana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Stop. Nah, itu loh pentingnya kita bisa bantu. Jadi kalau kita itu diperintah oleh Allah untuk melapangkan diri dalam majelis, maka lapangkanlah. Insya Allah Allah akan melapangkan kita dalam majelis ilmu itu. Enten lho wong sing ngono niku, sing diwalah anake. Bu, iki bapak ra njowo iki. Bapak wis tuwa. Ini wae.
iki koyone lho ya sudah kodaluan ndak tahu takdir Allah kan kita ndak tahu sama-sama ndak tahu. Tapi nek diperhitung-hitungkan koyone bapak ra iso ninggali kowe harta yang banyak iki ra iso. Wis kene wae. Mung bapak dan ibu masih hidup. Kowe sekolah sak dulu. Sekolah dan anggap saja itu merupakan harta warisan dari bapak dan ibu. Sekolah kasih bayarnya bapak kali ibu. Sing penting gue konsentrasi sinau. Itu. Jadi ada orang semacam itu. Begitu orang tuanya meninggal betul-betul tidak punya apa-apa. Tapi anaknya mapan semua. Dengan ilmunya itu bisa tadi itu dilapangkan oleh Allah. Dan lanjut Bu Ana. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Ini tak selong ini. Maksudnya pripun itu kok? Dan apabila dikatakan padamu berdirilah maka berdirilah, maksudnya pripun itu? Ayo pripun? Duit. Wonten duit. Melakukan laksanakan itu. Nggih, duit ya. Melaksanakan apa? Berdiri. Ya maksudnya melakukan itu tadi. Ngeten. Ngeten nggih iso semangat. Ning ngeten asline to. Referensine kula tafsir Ibnu Katsir. Ten omah enten. Pun kula stabil ngoten. Itu ternyata ceritanya gini. Suatu ketika Rasulullah mengadakan halaqah kecil, terus di pengajian ini kados ngeten iki lah kira-kira kados ngeten iki. Terus yang sudah datang itu adalah sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu kita semua tahu adalah sahabat yang aslinya Madinah, tidak melakukan hijrah. Jadi yang menyambut Nabi ketika hijrah itu namanya sahabat Ansor. Lah ketika Nabi itu mau memulai halaqahnya, sing pun rawuh itu sing sahabat Ansor. Sing sahabat Muhajirin derengan terus sing rawuh. Ceritanya ngoten niku. Lanjut terus Rasul sempat bertanya, "Lho iki endi to sing sahabat-sahabat Muhajirin kok ndak datang?" Sebentar Rasul, kita tunggu sebentar, nanti sebentar lagi mereka akan datang. Wes daripada nunggu agak lama kita mulai aja dulu lah. Halaqahnya pun mulai. Begitu mulai, yang orang-orang yang muhajirin itu yang kaum yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu baru berdatangan. Terus Rasul ngendika, berdiri. Apabila dikatakan pada kamu berdirilah, maka berdirilah. Maksudnya keinggon. Dia arep bermajelis ilmu, dia arep menuntut ilmu. Keinggon. Sini masih kosong. Itu semakin menunjukkan bahwa bermajelis ilmu itu penting banget. Nek kula menyarankan Mbak Nana, sebenarnya ibu-ibu itu bisa berpengajian seminggu berapa kali, berapa tempat? 2 lebih ya? Lebih ya? Saya tak lebih, 3 lebih. Tak enggak, 4 lebih. 6. Hari apa aja? Hari Senin. Sama Bu Ana. Ya. Selasa. Jamnya jam jam 10 hari Senin. Terus hari Selasa pagi jam 7 di Kartini. Terus Rabu di saya di Jayantaka. baru 3. Ya, terus Kamis. Mis. Dokter Oh, kamu tukang Tukang musik. Baru 4. Sabtu Aladi. Baru 5. Kadang-kadang hari Minggu. 6 ya. Waduh. Sebenarnya ya dengan 6 pengajian itu menurut teori ini cukup, lebih dari cukup, karena tahu laksanakan, tahu kon ngandaki wong. Dene jenengan ngertos kon ngandaki wong minimal keluarga, hukumnya wajib. Dan itu ya ditopang dengan enggak selama malam ya, ditopang dengan Romawi kedua. Sekarang kita melihat Romawi kedua. Jadi yang tadi yang Romawi 1 intinya bertolak belum itu hukumnya wajib.
dan akan diangkat derajatnya oleh Allah apabila kita menuntut ilmu. Terus yang kedua, yang nomor kedua itu ternyata harus menyampaikan kepada orang lain, hukumnya wajib. Itu yang ada di fotokopian di bawah, yang surat An-Nahl ayat 125. Saya bacakan, saya sudah baca terjemahnya juga sendiri. Saya tahu kok. Oke. Ini foto-foto itu loh. Kan bentuk foto-foto kayak garis foto tok, Bu. Nggih kula nggih kesenom jane ini waduh lah. Oke, saya bacakan ya ayatnya ya. Enggak usah semua, yang kita butuhkan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Cukup kan itu. Sekarang kita lihat terjemahannya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan 1. Hikmah, 2. Dan pelajaran yang baik, dan 3. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi tulisan Arabnya bisa ditambahkan bil hikmati, atasnya ditulis angka 1, wal mau'idotil hasanati, atasnya ditulis angka 2, lalu wajadilhum billati hasan, atasnya ditulis angka 3. Jadi ngandani wong itu dengan 3 cara itu. Ada tekniknya, ada caranya. Sing paling penak ngene kabeh pun iso, lu penak bentuk yang omong malahan. Terutama kalau yang 3 itu menguasai, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik itu artinya orang yang berdebat tadi itu, yang membantah tadi itu tahu dalilnya. Tahu dalilnya mengkari ngata kita. Kari ngata kita. Contoh konkret ya. Wingi tanggal 25 niku ponakane Nurul dadi ngaten. Nurul ibu kula. Tapi boten ponakan kula. Warane Nurul. Dadi anake Mbak Wati ku dadi ngaten. Teng Temanggung mriko. Temanggung, parang kan sing mriko 12 kilo Temanggung. Nah, terus karena Nurul itu merasa kudu gendang tekan Temanggung, rewang barang pun seminggu sebelumnya akhirnya pulau terke dino Kemis. Dados dino Kemis niku pulau terke niku pun bali teng omah. Pun turune pun kendaraan terus lho, sang sabut, sang anduk, sang klambi, abuse ten guru asal. Kalih ten pom-pom bensin. Boten bali. Bali as muli isin sang boten ten wong. Kula kunci. Mang jajan ten joko. Lah dadi kula niku Kemis, Jumat, Sabtu, Sabtu kula setumbung kula bali. Esuke ngantenan ibu, nganten ponane niku. Dadi kaya wong gelandangan ran di omah. Lah kula omongke ten gune bojo nulis. Oh. Arab kabeh boleh sekali terjemahannya. Oh, nah, sosok pemimpin keluarga sosok. Buka ayatnya. Caranya ngoten iki. Niku nek baca di bilati ya. Baca di bilati asal caranya ngoten iki. Jadi tahu dalilnya. Surat An-Nisa ayat 34. Contoh konkret real. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim dan seterusnya. Monggo terjemahkan. Bu Ana. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan. Pun kan itu pun. Pelindung atau pemimpin. Ning omahe pemimpin sapa? Kowe wae. Ayat. Lah kula itu boleh ora? Tayo. Firman Allah. Terus orang boleh. 1 Korintus 6 ayat 1. 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 1
itu bahasa jilun bila hiasan. Bapak lihat solusi. Ada solusi di rumah. Dekat. Tidak solusi kamu tidak. Ini kamu diambilkan sama istrinya Mas Satu. Ibu ngeten. Kalau ngampun nggih Ibu. Kalau ngampun estu nggih. Niku nek ibu ibu. Nek dijawe njuk boten kersa. Niku dilakak. Bojone aja sinten. Oleh dadak tekon lho bojone no. Jawa takut. Nek ngengkel suami sing sinawang sing pun betelabune ngono wajah dilum bila biasa pun bisa kena Bu. Lah kersane saiki. Kowe wis tak tuku. Salahmu nggak ben omah arep mau seperangkat alat sholat ayat ini. Dan kita anak itu kan rata-rata kan seperangkat aja. Paling tambahin no duit pinter untuk sithik sing seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kan ada itu. Pun aku terima nikahnya. Namanya disebut inti ini dengan membayar mahar tersebut dibayar tunai. Sah. Oh tadi dua bisa benar tadi pun juga terus nganu pun aman sore esok bengi itu mana enak nih lah pun sing ngoco ampun kula sing maos sinten sing maos kula buka kitab mawon wah subhanallah anyar kacamata babnya bab hak suami istri. Hak suami istri hadis yang ke-1. Halaman 256, 256, 243, 263 kelewat, 256. Yang baca siapa Mbak Ana? Jangan Mbak Ana. Pak Riyadi. Boten sing putri. Sing putri. Udah di blok kabeh. Kadang-kadang aku berarti tak ngerti. Nek ngerti tak raisa, tak raisa endolah. Ampun Bu Ana mawon mun monggo. Iki hadis 1. Nggih, mriki niki. Sing halaman kiri bawah, kan ana angkone 1 niku. Nggih, pun waos monggo pakai mic. Tekan jowo iki nek pakai mic boten sak. Pakai mic tekan jowo suarane. Ibu-ibu, listen carefully. Ini yang suami istri di sini adalah Pak Apri dan Bu Apri ya. Oke, listen carefully. Oh, Pak Nasir ge ya. Pak Bu Nasir pundi? Nah, monggo. Pak Riyadi garane pundi? Dia. Nah, nggih. Nah, wonten. Sing rada seru, Mbak Ana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk tidur bersama, kemudian dia menolak, lalu suaminya marah kepada istrinya pada malam itu, maka istrinya akan mendapatkan laknat kutukan malaikat sampai pagi hari. Hadis riwayat Muttafaq alaih. dari kata maka diulangi maka istrinya akan mendapatkan laknat malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat lain di bawahnya, Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya semalam, maka akan mendapat laknat kutukan malaikat sampai pagi. dalam riwayat yang lain bawahnya, Dalam riwayat lain juga dikatakan Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seorang suami yang mengajak istrinya untuk tidur bersama, kemudian istrinya menolak, maka semua makhluk yang ada di langit memarahi istrinya itu sampai suaminya meridhoi.
Ibu jangan menyesal loh. Pak ngopo mau datang mengkat pengajian. Dadi ngerti. Tapi pun menyesal ya, pun dulu mau sakit. Kalau ngerti kan. Nah, kan jadi tahu. Nek jadi tahu, berarti dia harus melaksanakan, harus menyampaikan ke orang lain. Dan ternyata, nek sudah menyampaikan ke orang lain, kita masuk ke Romawi 3 sekarang. Ternyata harus melakukan. Nek sudah menyampaikan ke orang lain dan tidak melakukan, itu ternyata dia akan sangat amat dibenci oleh Allah. Kita masuk ke yang Romawi 3 sekarang. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Surat ke-61 ayat 2 sampai 3. Terus sebentar lagi selesai. 7 menit lagi selesai pengajiannya. Sampai jam 9:10. Nah, terus niku. Makanya saya mengatakan motor penggeraknya untuk progres cepat itu surat As-Saff ayat 2 dan itu motor penggeraknya supaya kita itu berislam dengan cepat, ngerti, kudu nglakoni. Nek mboten nglakoni niku kena ayat niki. Nek mboten nglakoni itu kena ayat ini dan nek ngerti menyampaikan mboten nglakoni dia dibenci oleh Allah. Dia dibenci oleh Allah. Jadi umpamanya ibu-ibu tadi sudah tahu toh untuk ngendika kepada anaknya sudah menikah, umpamanya anaknya sudah menikah yang perempuan, terus yo ibu kita ngerti enek hadis ben kowe iki yo uripe yo enak, bojomu yo nyaman. Ini salah satunya. Nek bojomu suamimu meminta yo kowe kudu gelem sak wayah-wayah kudu gelem. Sawaya-waya gitu. Sawaya-waya. Esuk sore nggih. Ya esuk sore awan bengi. Kudu siap terus. Oh itu wis dituku, pasti ijab kabul dituku nganggo seperangkat alat salat mau kuwi. Oh ngoten nggih, Bu. Oh nggih matur nuwun Ibu atas ilmunya. Kula ajeng melaksanakan. Ternyata ibune dhewe ora ngakoni. Dijawel suaminya apa salah? Nek mriki mboten nonton Bu. Betul betul. Buka ayatnya. Surat ini yang Romawi ketiga, surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Saya bacakan ayatnya, langsung dua-duanya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Persembahkan karena Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat 3. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Loh, yang paling berat itu memang khotib Jumat, Bapak Ibu. Khotib Jumat itu paling abot itu, pun paling ngaran itu paling abot. Khotib Jumat itu orang itu guyon, orang itu ndagel, orang itu guyu, orang itu nggawe jamaah guyu, jamaah orang itu dolanan. Orang itu nopo kayak ngrungokke, orang itu turu asline lho Jumat ora itu turu asline. Nek ya ono sing keker, ya ono nek asline mboten angsal. Nah, terus kalau sampai khotibnya tuh bilang gini, khotibnya bilang gini di mimbar bilang gini. Enggak ada mimbarnya tuh, Pak. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari apa yang telah saya sampaikan di dalam khotbah, maka bismillahirrahmanirrahim, marilah kita lakukan sholat malam tiap malam, every night, tiap malam. Ayatnya jelas, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jelas, jadi marilah kita melaksanakan sholat malam tiap malam. Buat khotibe niku, sing ngrungokke enten sing nyeletuk ngoten niki, sing ngrungokke khotbah niku. Halo
ngomong tok. Oh, berat itu yang ngomong tok itu. Berat sekali terkena ayat ini surat As-Saff ayat yang ke-2 dan ke-3 itu. Jadi kalau ibu-ibu coba sekarang dilihat Mbak Ana. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bab menjaga sunah-sunah Nabi. Halamannya sekitar aku enggak hafal kalau buku itu. Tapi kelihatan sudah menjaga sunah-sunah Nabi. Babnya daftar isi dulu. Terus nah, menjaga sunah-sunah Nabi itu paling bab dekat kok. Tidak sampai balik. Sampai balik. Saya balik tapi atas. Nah, menjaga sunah-sunah Nabi. Tetap santai, tetap tenang sampai ketemu. Kamu kayaknya kelipati. Mboten tekan halaman sing tekan mboten. Nomor sak jaringi. Menjaga sunah-sunah Nabi. Kalau ketemu tak? Halaman kita nih Bu. 151 dibuka dulu. Terus sekarang dibaca hadis yang keempat. Kita mau selesai 2 menit lagi. Hadis yang keempat itu yang larangan makan pakai tangan kiri. Tidak boleh. Dibaca terjemahnya. Baru dipanggil hadis yang keempat dalam bab itu. Enten ongkone siji, loro, telu, papat. Nah, monggo luas terjemahanipun. Dari Abu Muslim. Betul. Ada yang mengatakan Abu Ilyas Salamah bin Amr Al-Aqwa radhiyallahu anhu yang berkata, ada seorang laki-laki maka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Yes, terus. Kemudian beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Terus. Ia menjawab, saya tidak dapat makan dengan tangan kanan. Beliau bersabda lagi, tidak, sebenarnya kamu bisa. Yang menyebabkan tidak mau menggunakan tangan kanan karena kesombonganmu. Akhirnya ia tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Lumpuh tangannya. Hadis riwayat Muslim. Terus ngoten iki salah, Bu. Salah ada dalilnya dan kita sudah tahu. Sudah tahu rasa makan dan jangan sampai pelanggaran, jangan. Nah, makanya berislamnya jadi semakin cepat gitu loh. Oh, berarti nek enggak tahu, nek belajar, nek mau belajar tok, belajar yo mau snack, belajar datang yo snack, yo minum yo pulang, mboten enten napa-napane kan kurang. Harusnya itu datang, duduk, belajar, nyatet sampai rumah terus dieling-eling, oh berarti mau pelajarannya aku ra entuk mak nggo tangan kiwa. Selamanya tidak akan makan pakai tangan kiri. Hadis yang ke-9 di bab yang sama. Itu tidak boleh membuang makanan, Bu. Ini ibu, jadi masaknya jangan kokian masak, jangan sing lodeh yo gawe, loncom yo gawe, terancam yo gawe, kabeh dikali-kali padahal sama ngomong loro. Sama suaminya tok. Yo akhirnya dibuang. Orang kepangan. Hadisnya ini, hadis ke-9, silakan dibaca hadis ke-9. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh untuk membersihkan tangan dan piring ketika makan. Terus beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Hadis riwayat Muslim. Terus dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, jika makanan salah seorang di antara kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membersihkan kotoran melekat, kemudian makanlah. Terus. Dan jangan biarkan makanan itu untuk setan. Terus. Dan janganlah kamu membersihkan tangan dengan sapu tangan sebelum membersihkan jari-jari tangan dengan mulut. Karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Stop, oke, thank you. Makanan itu. Padahal belum, Bu. Lah, pun kita lagi nggak ada ampun ngeyel. Ampun ngeyel. Saya mau kali suami ampun ngeyel. Sambil nonton mah
Berakhir. Tapi kalau sebaliknya Pak Ustaz, kita yang ditantang terus repot ya. Nggak pernah ditolak, nggak pernah ditolak, tapi ditantang terus repot ya. Waduh. Disapa kita, disapa. Waduh, yang laki-laki tidak ada habisnya. Alhamdulillah, ratu salam. Alhamdulillah. Nah itu setelah itu terus aja. Nah, jadi secara global pengajarannya seperti itu. Sudah selesai seperti itu. Jadi kita itu kalau ingin cepat berislamnya, progresnya cepat, itu harus belajar, bahwa sudah tahu, harus menyampaikan ke orang lain karena ada perintahnya. Setelah menyampaikan orang lain, konsekuensinya harus melaksanakan apa yang telah kita sampaikan tadi. Maka kan pertambahannya cepat, cepat sekali. Mulane nanti sawu sufufakum fa inna tasbiyata sufuf minta mami sholah luruskan rapatkan soft nanti itu orang mudeng luruskan dan rapatkan ramudengnya musuh pertama sok rokat pertama tok rokat kedua bubar. Saya tidak paham pun rampung. Demikian kajian kita malam hari ini. Semoga kita bisa terinspirasi, termotivasi dari kajian kita malam hari ini. Ada kekurangan, kekhilafan, ada tutur kata yang kurang berkenan, biar di Bapak Ibu betul-betul saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Pak Apri untuk melanjutkan acara ini. Beliau sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Dari saya cukup, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.